kucing hitam dan kucing putih itu. Dan apa hubungannya dengan seorang yang bertopeng? Mari kita simak sama-sama kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput kembali kisahnya. Ada apakah dengan kucing hitam dan kucing putih serta manusia bertopeng? Mari kita simak sama-sama. Saat itu ada beberapa tetangga yang memang menyukai kucing. Kucing Anggora, kucing biasa banyak sekali. Tapi pada saat tengah malam, ada kucing yang bersuara agak berbeda, tidak sepertinya kucing biasa, yaitu kucing hitam. Pada saat itu kebetulan ada beberapa tetangga yang memiliki kucing warna hitam. Tapi karena mereka memiliki kucing sendiri, mereka bisa membedakan mana kucingnya dia pribadi, mana kucing lain. Di saat yang tepat, di luar dugaan, ada salah satu anak kecil yang baru bisa berbicara. Dia bisa membedakan. Kalau orang bilang kalau jelas mah, karena dia anaknya sendiri, jadi si ibunya tuh tahu. Si anak ini berbicara bahwasannya ada kucing yang berbeda dan aneh. Itu yang dikatakan kucing hitam tadi. Padahal kucing hitam dia juga punya, tapi si anak itu bisa membedakan karena dari sorotan matanya. Begitu si ibunya mengambil si anak kecil itu untuk dipindahkan, menjauhkan dari kucing itu, si ibunya balik lagi memperhatikan kucing yang hitam yang bukan kucingnya. Ternyata begitu si ibu sendirian, dia melihat pancaran mata si kucing itu memerah, seakan mengeluarkan cahaya. Lantas si ibunya langsung pergi memanggil tetangga sambil membawa si kecil, karena kebetulan yang lainnya lagi nggak ada di rumah. Padahal tengah malam. Begitu tetangganya beberapa orang keluar, memang kebetulan mereka sama-sama menyukai kucing dan punya peliharaan. Begitu dilihat, wah, ini kucing beda. Lihat matanya, kata tetangganya. Lantas si ibu yang punya rumah bertanya kembali, oh jadi kamu lihat ya, kucing itu beda? Betul itu matanya, liatin tuh, matanya merah. Kalau kita pandang terus akan dia mengeluarkan cahaya merah. Lantas salah satu tetangganya memang pemberani mencoba mendekati, memberikan makanan. Dia malah meraung, seakan mau menerkam. Awalnya diam saja. Tiba-tiba begitu si ibu mau ngasih makan, yang si ibu tetangga yang memang dia pemberani, dia langsung mau menerkam, mulutnya melebar. Taring yang bikin membuat si ibu-ibu itu kaget. Beda daripada kucing biasanya. Seram. Akhirnya mereka lari terbirit-birit. Ibu-ibu tetangga sama yang punya rumah, sehingga terjadi rame. Tetangga pada keluar semua, padahal mereka sudah pada tidur. Ada apa? Dengan kalimat senada mereka bertanya yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini dah. Di rumah saya ada kucing aneh, kata yang punya rumah. Lantas mereka rame-rame datang ke situ. Ternyata memang kucingnya belum pergi dari situ. Alhasil, kebetulan di antara para warga yang datang ada seorang ustadz yang kebetulan ahli spiritual ruqyah, memahami hal itu. Didekatilah kucing itu oleh seorang ustadz ahli ruqyah. Dia baca-bacain, dia menurut, dia sentuh, mau nyakar sama si ustadz. Lantas ditanya, kamu siapa sebenarnya? Di sini banyak kucing, tapi kamu beda.
wujudkan diri kamu aslinya. Dereng. Semua warga dibikin terkejut dengan adanya dia muncul seorang wanita berbaju hitam. Ternyata apa kata dugaan si Ustadz, bahwasanya kucing ini adalah cuman sebagai kedok, menyamar sebagai kucing, aslinya adalah jin wanita yang berpakaian serba hitam, berambut panjang, matanya tajam, seakan ingin merekam. Lantas segala kemudian si Ustadz bertanya lagi, kamu siapa sebenarnya? Si kucing itu yang sudah berubah menjadi seorang wanita seram berbaju hitam mengatakan, saya adalah jin yang punya peranan kucing. Karena di sini banyak kucing, saya hadir kemari. Lantas seorang ustaz bertanya, apa tujuan Anda kemari? Saya ingin mengganggu yang punya rumah sini. Apa salahnya orang rumah kamu ganggu? Tujuan kamu apa? Saya senang mengganggu manusia-manusia yang ada. Kenyataan manusia sini kan pada suka miara kucing. Kamu juga aslinya kan kucing tadi. Walaupun ya memang betul lah bahwa Anda adalah nggak lepas dari bangsa jin. Jin wanita hitam yang bisa berperan menyerupai sebagai kucing hitam. Bukankah begitu? Pokoknya saya harus makan darah, kata si kucing itu yang sudah berubah wujud sebagai manusia wanita berbaju hitam. Lantas tiba-tiba si Ustadz berdoa kembali, meminta air putih kepada tuan rumah. Disiramkannya air doa tadi ke kucing yang sudah berbentuk wujud manusia wanita berpakaian hitam-hitam. Dia langsung kepanasan, langsung lenyap. Demikianlah saudara, kisah nyata kucing hitam adalah aslinya jin yang punya dua peranan wanita yang berbaju serba hitam. Bila mana dia mau mencari korbannya, karena dia makannya adalah darah segar, dia berwujud menyamar sebagai kucing, sengaja menyelinap yang banyak kucing sehingga tidak ketahuan. Tapi pada saat itu dia gagal untuk menyamar sebagai kucing hitam. Singkat kata, pada hari berikutnya kebetulan seorang ustadz ahli ruqyah sedang berjalan malam hari, padahal masih sore jam 9. Kebetulan di tempat itu adalah tempat yang agak angker dan sepi. Tiba-tiba bertemu dengan jin yang sebelumnya diketemui oleh seorang ustadz. Lantas tiba-tiba saat si ustadz sedang berjalan, si kucing itu langsung berhenti di tengah jalan menghalangi jalannya si ustadz yang ahli ruqyah tadi. Lantas dengan tenangnya seorang ustadz ahli ruqyah berkata, jadi kamu belum jera, tempo hari sudah lenyap, sekarang mau apa lagi? Kata si kucing hitam, saya sakit hati karena tempo hari saya gagal mencari darah segar. Lantas si ustaz bertanya kembali, sebenarnya kamu siapa? Kalau memang kamu jin, kamu punya misi apa? Saya punya pemiliknya. Majikan saya adalah yang memiliki ilmu dikjaya, adalah kucing hitam, sayalah tangan kanannya. Lantas buat apa memiliki ilmu seperti itu? Buat jawara, kata si wanita yang berbaju serba hitam. Tiba-tiba mereka
perang, si Ustadz yang dikenal dengan seorang ahli spiritual rupiah berubah wujud sebagai kucing putih. Namun tanpa disengaja ada orang lewat menyaksikan, kaget. Wah, itu Ustadz bisa berubah jadi kucing putih. Terjadi di situ perang sampai si kucing hitam terpelanting menghilang. Si Ustadz langsung menjelma menjadi Ustadz kembali. Tak lama kemudian si Ustadz langsung kembali meneruskan perjalanannya, bertemu dengan orang yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan tergopoh-gopoh ketakutan sambil jabat tangan. Lantas Ustadz bertanya, kamu kenapa? Salaman dengan saya ketakutan. Maaf Dad, saya minta maaf, saya tadi nggak sengaja melihat Pak Ustadz. Oh, jadi kamu menyaksikannya? Iya. Tolong jaga amanah. Kalau kamu sudah menyaksikan, cukup kamu saja dengan saya yang tahu, kata si Ustadz. Lantas orang tersebut mengatakan, iya Pak Ustadz, saya akan jaga amanah ini. Saya senang kok Pak Ustadz. Saya kan pernah dengar kucing hitam itu kan nggak lepas dari jin. Kalau Pak Ustadz bisa menangani hal-hal kayak gitu, saya malah senang banget. Karena dia tujuannya kan mencari darah. Singkat kata, pas hari berikutnya, seorang ustadz berkumpul kembali dengan warga yang sebelumnya. Bahwasanya hati-hati. Kalau misalnya ada kucing hitam yang aneh tadi muncul lagi, panggil saya, kata si ustadz. Lantas para warga bertanya, apakah dia akan kembali lagi ke sini Pak Ustadz? Sebenarnya dia siapa? Lantas seorang ustadz memberikan penjelasan, begini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, gak usah takut, banyak zikir aja, mudah-mudahan dia tidak kembali. Seandainya dia kembali, beri kabar ke saya secepatnya. Lantas salah satu warga lagi bertanya lagi, yang ibu-ibu yang awalnya tetangga yang kenal, dalam artian dia pemberani, yang datang ke yang punya rumah tadi, yang awalnya seperti itu, dia mengatakan, Pak Ustadz, Pak Ustadz pernah ketemu lagi? Ya nggak sengaja, kemarin malam pas jalan sendiri jam 9, saya lagi jalan dipalang sama dia, dihentikan. Udah di situ terjadi berantem, udah dia langsung menghilang lagi. Katanya nggak terima karena dia gagal mencari darah segar. Ibu-ibu, bapak-bapak langsung serem juga ya, duh. Nggak usah takut, kata si Ustadz. Pokoknya kalau ada dia lagi, secepatnya panggil saya. Diam-diam seorang wanita yang disebut adalah seorang bertopeng, dia juga memiliki ilmu dikjaya. Belum ada tetangga yang tahu. Padahal sebelumnya dia pernah menyaksikan kucing itu di rumah tetangga pada saat tetangganya memanggil-manggil yang pemberani yang mendekati kucing tadi. Lantas dia menghilang. Dia mencari dengan sendirinya dengan wajah bertopeng, sehingga kalau dia udah bertopeng tidak ada yang mengenalinya. Tiba-tiba bertemu di salah satu pekarangan di mana ada pohon-pohon seperti ini. Disitulah terjadi perang. Tiba-tiba si Ustadz lagi lewat, bertemu. Lantas si Ustadz diam saja. Begitu mereka sedang perang, si Ustadz sudah memahami, ini kayaknya si ibu tetangga nih. Ternyata dia punya kelebihan kasar juga si Ustadz. Si Ustadz hanya diam dan diam memperhatikan mereka berdua sedang berantem. Jatuhlah si kucing itu. Lantas bangun lagi si kucing hitam tadi, perang lagi. Begitu seakan si manusia bertopeng tadi mau dikalahkan, si Ustadz langsung melemparkan tangannya, telapak tangannya ke arah kucing hitam itu, mengeluarkan cahaya. Si kucing itu langsung terbakar, lenyap, menghilang.
Si wanita bertopeng itu kaget, dia langsung kabur. Si ustadz langsung berbicara, saudara, gak usah kabur, saya sudah mengetahui Anda. Marilah. Saya merasa bersyukur kalau ada orang punya kelebihan. Saya malah senang, saya akan dukung. Akhirnya dia berhenti, tapi tidak menampakkan mukanya. Sudahlah, bukalah topeng kamu, saya sudah tahu siapa kamu. Tapi saat ini saya baru mengetahui bahwa Anda punya kelebihan. Bagus kalau kelebihan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya dibuka pelan-pelan, terus dia uluk salam serta jabat tangan dengan seorang ustadz. Mohon maaf ya Tat, ustadz sudah mengetahui saya. Selama ini orang belum tahu kalau saya yang disebut adalah manusia bertopeng. Tidak apa-apa, saya dukung karena Anda punya kelebihan untuk kebaikan. Saya senang. Coba kalau nggak ada Anda, saya tadi nggak ada, dia akan menyerang warga sini. Lantas akhirnya mereka kompak berbicara sangat serius, mengatakan, alhamdulillah ya Tat, saya berterima kasih Ustadz mengerti tentang saya. Ya sudahlah, cukup saya yang tahu, kata si Ustadz. Demikianlah saudara-saudara, kisah nyata. Ada apakah kucing hitam bertemu kucing putih dan manusia bertopeng? Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.